Halo teman-teman, perkenalkan saya Ruli Afrizal Alwin dengan NIM 280251394 tiga. Saya berasal dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi modern mencegah duplicate transaction menggunakan Redis sebagai distributed lock. Sebelum masuk ke introduction, di sini saya tidak akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana Redis itu bekerja. Jadi, saya harap teman-teman sudah memiliki pemahaman terkait bagaimana Redis bekerja. Jika belum, teman-teman bisa baca dulu di official documentation-nya Redis. Ya, mungkin bisa saya mulai dengan introduction. eh jadi aplikasi-aplikasi modern itu saat ini menghandle jutaan transaksi tiap harinya. Dan karena banyaknya request dan banyaknya transaksi yang masuk, duplikat itu adalah sebuah keniscayaan ya. Mungkin bisa terjadi karena internet yang slow dan sehingga user itu mengklik berkali-kali yang menghasilkan duplikat transaksi. Nah, sebagai engineer kita harus membuat sistem yang bisa memprevent duplicate processing. eh Kenapa sih masalah duplicate transaksi ini penting? Karena eh, masalah ini bisa terjadi di aplikasi-aplikasi yang beririsan dengan kehidupan kita tiap harinya, seperti transfer menggunakan mobile banking, eh, check out sistem di e-commerce, eh, dan pemesanan tiket online, sistem pembayaran, dan sistem rate limiting. Nah, contoh-contoh duplicate transaction itu misalnya user eh, menekan tombol pembayaran berkali-kali atau dua request yang sampai ke server itu berbarengan seperti itu. Jadi di prosesnya itu secara bersama-sama sehingga saldo dari user bisa kepotong dua kali kalau kita tidak bikin sistem yang benar seperti itu. Nah, setelah itu saya akan jelaskan sedikit terkait rest condition. Jadi rest condition adalah sebuah kondisi di mana jika kita memiliki beberapa server ya, jika kita punya beberapa server dan server itu memproses dua proses yang sama, datang dari user yang sama dengan intensi yang sama. Nah, hal ini bisa membuat inkonsistensi dari transaksi user. Padahal si user cuma ingin membayar sekali saja, contohnya. Nah, tetapi karena terdapat race condition, eh, transaksinya jadi banyak yang dilakuin gitu. Jadi dalam distributed system kita perlu yang namanya sinkronisasi antara ini ya, antara instances ya. Setelah itu saya akan jelaskan tentang distributed log. Apa itu distributed log? Jadi distributed log adalah mekanisme yang hanya memperbolehkan satu proses untuk mengakses satu resource pada satu waktu. Jadi kalau ada request baru yang masuk, dia harus menunggu sampai
lock atau kuncinya itu sudah dilepaskan. Nah, ini bisa mengatasi problem kita sebelumnya yaitu race condition, di mana ada dua proses berbarengan. Nah, dengan distributed lock, jadi dua sistem itu salah satunya akan di lock untuk menunggu sistem lain selesai dulu, seperti itu. Kenapa kita pakai Redis ya untuk eh, mengimplementasikan distributed lock ini? Pertama karena Redis ini seperti yang kita tahu dia in-memory database yang sangat-sangat cepat sehingga ini tidak mengganggu jalannya keseluruhan dari request. Selain itu dia juga ringan dan efisien dan sangat cocok buat temporary lock juga, dan komunitasnya juga sangat besar ya, jadi sudah banyak yang pakai lah istilahnya. Jadi bagaimana sih distributed lock di Redis itu bekerja? Jadi ini bisa dilihat di sini ya. Ketika user kirim request transaksi, server ini akan buat kunci ke Redis. Nah, setelah Redis buat kunci, dia akan kirim kuncinya ke aplikasi, sehingga selama kuncinya ini dipegang oleh aplikasi dan di Redisnya ada kuncinya, request lain dari server lain itu ketika dia ingin mendapatkan kuncinya, Redis menolak. Oh, ini kuncinya masih di bawah si aplikasi dari server A gitu. Sehingga server B ini tidak bisa mendapatkan kuncinya. Jadi dia harus menunggu seperti itu. Nah, setelah itu si server A bisa nih proses transaksinya seperti biasa. Setelah selesai transaksi, dia bakalan menghapus kuncinya dari Redis si server tadi. Sudah selesai. Nah, si server B bisa melanjutkan prosesnya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, eh, kadang ketika si server kita sebagai programmer atau server lupa untuk menghapus kuncinya. Nah, untuk berjaga-jaga kita bisa menambahkan lock expiration. Jadi si kunci itu memiliki waktu expired di Redisnya. Jadi otomatis akan hilang dalam waktu tertentu jika terlalu lama. Jadi ini juga bisa mencegah deadlock kalau servernya crash di tengah perjalanan atau bagaimana. Jadi untuk mengimprove reliability dan fault tolerance. Oke, saya akan demokan sedikit saja, tidak terlalu lama karena waktu kita terbatas ya. Saya akan demokan. Jadi di sini ada aplikasi. Saya bikin aplikasi sederhana menggunakan Golang, di mana ini ada dua API POS. Satunya unsafe, ini belum menggunakan lock dari Redis. Nah, satunya itu safe ya. Jadi ini sudah menggunakan lock dari Redis. Coba kita jalankan di server 8080 sudah terpakai. Kita coba pakai 8081. Oke, servernya sudah jalan ya. Jadi di dalam ini sudah ada proses untuk mengambil lock dari Redis-nya ya. Jadi kita ambil lock dari Redis dulu. Setelah acquire, kita bisa lanjut memproses. Nah, ini proses ini seakan-akan ini memproses ya. Kalau untuk yang unsafe itu dia tidak sama sekali tidak ada hubungannya ke Redis. Jadi tidak ada kunci dan tidak ada pengamannya seperti itu. Nah, untuk simulasinya kita pakai simulate.go ini di mana dia akan menembak API kita secara paralel ya. Jadi dia akan menembak API kita secara bersamaan lah istilahnya. Oke, kita bikin terminal baru.
simulate itu. Nah, kita contohkan yang belum ini ya, belum belum memakai Redis. Contohnya seperti apa? Nah, starting simulation in a safe mode with three concurrent clicks. Jadi, jika ada 3 request masuk secara berbarengan, nah tiga-tiganya ini akan diproses nih. Jadi ini klik 2, dia diproses sukses. Klik 1 juga diproses sukses. Sehingga saldo dari usernya ini akan berkurang 3 kali nih. Padahal maunya kan hanya sekali saja gitu intensinya. Jadi itulah mengapa pentingnya Redis ya bagi distributed log. Sekarang kita coba yang mode safe ya, yang sudah diamankan dengan Redis. Nah, ini dia nih. Ketika memakai mode save dari Redis, ini sudah diblok ya. Jadi eh, request yang masuk duluan itu ini kebetulan request yang ketiga ya. Ini random sih, kadang bisa 2, kadang bisa 1, tergantung. Jadi ini kebetulan yang ketiga sukses. Nah, yang ke satu ini dia diblok, kedua dia blok karena duplicate transaction. Seperti itu. Oke, lanjut. Em, jadi pengaplikasiannya di dunia nyata itu banyak sekali. Ada di perbankan digital itu pasti akan menggunakan log. Meskipun implementasinya berbeda, mungkin tidak pakai Redis, mungkin memakai lain, bisa saja. Setelah itu ada e-commerce platform dan ini ya yang paling sering karena kita biasanya kan war ticket tuh. Nah, itu di sistem reservasi online itu sangat-sangat ini ya, krusial ya dipasang log. Selain itu seperti rate limiter juga itu rentan juga jika ada request masuknya banyak secara bersamaan, kita perlu menghitung berapa request itu untuk nanti di limit. Kalau kita tidak pakai Redis dan kita ada beberapa instance dari gateway, itu nanti bisa terjadi salah hitung biasanya kalau kita tidak pakai Redis sebagai eh, centralized counter dari si rate limiter tadi gitu. Nah, keuntungan dari distributed log tadi kita bisa menghindari duplicate transaction dan data konsistensi menjadi lebih bagus ya karena dijagain oleh Redis. Stabilitas sistem juga akan meningkat dan tentu saja goal akhirnya adalah memprovide user experience yang lebih baik. Jadi untuk kesimpulannya, distributed log itu penting di aplikasi modern dan dengan menggunakan Redis kita bisa memprovide logging mechanism yang cukup efisien dan cepat gitu. Jadi tidak mengganggu proses bisnis seperti itu. Dan juga membantu transaksi agar lebih aman seperti itu. Oh iya, jika rekan-rekan ingin belajar lebih lanjut, rekan-rekan bisa mengakses dokumentasi resmi Redis terkait distributed log dan dari website Martin Clapman How to do distributed logging. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.